Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali kabar Medan Laga menyapa Anda, di mana video ini berisi kompilasi kejadian-kejadian terbaru yang terjadi di Medan Laga Ukraina, yang tidak sempat kita buatkan videonya satu persatu. Namun sayang jika tidak Anda saksikan, karena kejadian-kejadian ini menurut kami layak untuk Anda saksikan, untuk menambah informasi Anda mengenai apa yang terjadi di garis depan Medan Laga Ukraina. Di video pertama ini, kembali kita diperlihatkan betapa drone FPV yang seperti mainan ternyata sangat berbahaya. Terlihat dari sudut pandang drone FPV, drone ini terbang di atas sungai, dan ternyata di sungai itu ada sebuah speedboat pasukan Rusia. Dan tanpa basa-basi, drone FPV Ukraina ini langsung menghantam speedboat Rusia itu dengan sangat telak. Terlihat dari sudut pandang drone intai, pasukan Rusia yang ada di atas speedboat itu yang masih selamat, mereka melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Kerasnya medan laga, tidak ada tempat yang bisa dibilang aman sepenuhnya. Di atas sungai pun disikat. Ini adalah sebuah Max Pro Ukraina yang sedang berjalan santai di suatu wilayah di garis depan yang tidak disebutkan lokasi jelasnya. Kemudian tiba-tiba, boom, Max Pro itu meledak. Anda tahu apa yang menyebabkan Max Pro itu meledak? Ya, Anda benar, hantaman dari rudal ATGM. Coba Anda lihat di sisi kanan layar Anda. Sesaat sebelum Max Pro ini meledak, terlihat rudal Kornet berakselerasi untuk menghantam Max Pro Ukraina ini. Dan akhirnya hantaman yang sangat telak dari Kornet menghantam Max Pro itu. Krunya bagaimana, Min? Jika di dalam Max Pro itu mengangkut pasukan infanteri, ya silakan Anda nilai sendiri. Dengan hantaman seperti itu, bagaimana kira-kira nasib dari rombongan yang ada di dalamnya? Drone FPV Ukraina kembali berulah. Kali ini targetnya cukup sulit, yakni sebuah tank Rusia. Terlihat di sini sebuah tank T-72 Rusia sedang berakselerasi di sebuah dataran terbuka. Kemudian drone FPV Ukraina dengan sangat meyakinkan bermanuver untuk menghantam T-72 itu. Dengan gambar FPV yang cukup jernih, drone Ukraina ini terlihat menghantam kubah T-72 itu. Dan boom, hantaman pun terjadi. Di sini kita bisa melihat nampaknya Batako Era bereaksi dan berhasil melindungi T-72 itu. Ini terbukti dengan dipotongnya video ini yang tidak menunjukkan hasil akhirnya, yang bisa mengindikasikan bahwa T-72 ini berhasil selamat dari lebah Ukraina ini. Berikutnya, giliran drone FPV Rusia yang beraksi. Dan targetnya adalah speedboat pasukan Ukraina. Bisa Anda lihat dengan cukup jelas bahwa drone FPV Rusia ini meledak di atas speedboat Ukraina itu. Dan kru atau pasukan Ukraina yang ada di atas speedboat itu terlihat berhamburan menceburkan diri ke sungai. Di sini kita bisa sedikit berasumsi bahwa kemungkinan drone FPV Rusia ini membawa bola baja tungsten yang mengguyurkan tungstennya ke target yang ada di bawahnya. Lagi-lagi, drone FPV Ukraina kembali beraksi. Di detik awal video ini Anda bisa melihat kru dari tank T-80BV Rusia terlihat meninggalkan tank mereka. Setelah posisi mereka mendapatkan sambutan dari pihak Ukraina dengan dihujani mortir, di mana lokasi ini terjadi di Rabotine, Zaporizhia. Khawatir T-80 ini akan kembali diambil alih atau dievakuasi oleh pasukan Rusia. Drone bomber FPV kemudian diterbangkan. Anda bisa melihat dengan sangat dekat drone FPV Ukraina melepaskan bom atau granat yang dibawanya ke dalam ruang internal T-80 Rusia itu. Hasilnya, ya tentu saja T-80 itu langsung menyemburkan api dan menjadi besi tua. Kebakaran yang Anda lihat ini terjadi di kota Lviv, salah satu kota terbesar Ukraina yang ada di wilayah barat Ukraina, dekat dengan Polandia, dan sangat jauh dari garis depan pertempuran yang ada di timur. Kebakaran ini dikatakan oleh pihak Ukraina dikarenakan serangan dari drone Shahed 136 Rusia, namun tidak menyebutkan apa yang terbakar. Tapi, para pengamat mengatakan, kemungkinan besar itu adalah sebuah gudang amunisi.
sedangkan pihak Rusia sendiri tidak berkomentar mengenai serangan ini. Sebuah sistem peperangan elektronik Murom-M Rusia terdeteksi diinstal atau ditempatkan oleh pasukan Rusia di sebuah tower. Kemudian tentu saja pasukan Ukraina mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Terlihat kemudian sebuah tembakan mortir artileri yang nampaknya dari kaliber jumbo diarahkan ke tower itu, dan dengan presisi mengenai tower itu dan merobohkannya. Tentu saja hal itu berhasil merusak dan menggagalkan upaya pasukan Rusia dalam memonitoring dan melindungi area itu. Kenapa tidak menggunakan drone FPV saja seperti biasanya, Min? Mungkin serangan menggunakan drone sudah dicoba, namun gagal karena mengalami gangguan elektronik yang terpancar dari lokasi itu. Di sini saja kita bisa melihat drone intai mendokumentasikan aksi ini dari jarak yang lumayan jauh, tidak dari atas target seperti yang biasanya dilakukan. Maka diputuskanlah menggunakan senjata anti-jamming dan anti-serangan elektronik, yaitu mortir artileri. Ini adalah sebuah tank Ukraina yang sudah terintai oleh drone intai Rusia. Terlihat dengan jelas bahwa kru tank Ukraina berusaha mengamankan atau menyembunyikan tank mereka di balik sebuah gedung, atau mungkin itu adalah sebuah hanggar. Kemudian di situ juga ada kru lainnya yang masuk ke dalam gudang itu. Dan karena bisa dipastikan tank Ukraina itu tidak bergerak, pesta pun dimulai. Bisa Anda lihat bagaimana pasukan artileri Rusia menghujani posisi garasi tank Ukraina itu. Terlihat hujan artileri ini, ada yang meleset dan ada juga yang sangat telak menghantam lokasi itu. Walaupun kita tidak bisa melihat hasil akhir dari kondisi tank Ukraina itu, namun bisa dipastikan serangan ini mengakibatkan kerusakan terhadap tank itu. Entah itu kerusakan karena terkena hantaman langsung dari mortir, atau dari reruntuhan gudang yang menjadi garasi tank Ukraina itu. Logo yang Anda saksikan ini adalah logo dari Brigade Mekanis ke-47 Ukraina. Kenapa kita jelaskan seperti ini? Karena video ini adalah video salah sasaran atau mungkin salah perhitungan dari pihak Rusia yang berhasil direkam oleh pihak Ukraina. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sebuah tank T-80BV Rusia yang terlihat maju di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia. Kemudian ini adalah sebuah ranjau yang dijajar di atas jalan, tapi diterabas oleh T-80 Rusia ini. Namun T-80 ini nampaknya masih kuat bertahan, tapi kemudian dia menginjak ranjau kedua. Kemudian di sini terlihat sebuah tank dan sepertinya sebuah APC atau asistensi tank. Kemudian skenario menunjukkan pasukan infanteri yang berlari ke dalam sebuah parit. Dikatakan itu adalah kru tank dan infanteri yang ada di APC Rusia yang keluar. Disinilah kejadian yang tidak terduga terjadi. Hujan roket termobarik TOS-1A kemudian menghujani posisi pasukan parit Rusia itu. Entah ini salah identifikasi, atau mungkin pasukan infanteri ini terdengar di radio akan menyerah ke pihak Ukraina, atau alasan lainnya. Namun yang jelas, ini sangat mengerikan. Untuk memperkuat klaim ini, selain logo Brigade Mekanis ke-47 yang dijadikan watermark di kiri atas video ini, di akhir video, kita ditunjukkan tank yang terkena ranjau tadi ada simbol tanda huruf Z. Video berikutnya, yang ada di tanda plus berwarna hijau ini,
dikatakan sebagai gudang amunisi pasukan Ukraina. Kemudian tidak disebutkan menggunakan apa, entah itu Krasnopol atau FAB-250. Tiba-tiba, boom! Gudang amunisi itu meledak dengan ledakan yang sangat spektakuler. Dan di akhir video, kita bisa melihat bagaimana gudang amunisi Ukraina itu akhirnya rata dengan tanah. Sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman kita yang sudah nyawer mulai dari 10 September sampai hari ini. Terima kasih untuk musuh abadi kami, Obrolan Moskow, Om Faizan Kavi, Om Komanches lagi, Om Faizan Kavi, Om Reinhard Z, Om Wong Bali 2002, Om Pai Jokli, Om Gofur Faimandolin, Om Najmudin, Om Arjuna Irang lagi, Om Ratu Adil, Om Ari 1210, Pak Haji Adolf Hitler, Pak Haji Adolf Hitler lagi, Om Farid Firdaus, Om Samsul Hadi, Om Habib Razak, Om Yeldon Tenunai, Om Najmudin, Om Gofur Faimandolin, Om Fajri Sidik, Om Rian Syah Sibontol, Mr. Joe Biden, Om Tegar Afriyadi, dan yang terakhir, Pak Haji Adolf Hitler. Salam hangat dari kami. Terima kasih untuk sawerannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Minggu 24 September 2023. Berikan komentar Anda. In the weekend